Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah kita kembali lagi belajar, dan pagi hari ini kita kedatangan guru kita, tentu saja ada Bang Dame. Dan pagi hari ini kita akan banyak berdiskusi karena memang spesial. Pagi hari ini kita akan bertanya jawab gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, ada yang mau disampaikan atau ada perspektif atau dialog, yuk kita belajar bareng. Oke teman-teman, kita sapa dulu. Guru, sehat, apa kabar? Sehat Kang Abu, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke Bang Dame, ini ada pertanyaan yang udah masuk. Sebelum nanti teman-teman silahkan raise hand, silahkan typing ya, nanti saya bacain. Mau yang lewat typing boleh, raise hand boleh. Tapi saya mau masuk dulu ke pertanyaan yang dari minggu lalu mungkin udah antri gitu. Jadi ada pertanyaan gini Bang Dame, mungkin ini klasik ya, tapi mungkin bisa dilihat dari perspektif yang kekinian gitu intinya. Pertanyaannya sederhana sih Bang Dame. Gimana caranya kita menemukan diri supaya kita tidak salah dalam kehidupan ini? Nah, ini pertanyaannya simpel, tapi mungkin ada perspektif yang mungkin Bang Dame bisa berikan ke kita gitu. Silakan Bang Dame. Ya, terima kasih Kang Abu, terima kasih teman-teman yang pada saat ini ikut belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita bisa belajar bersama. Mudah-mudahan inspirasi mengalir pada kita semua. Saya bersama Kang Abu diberkati bisa menemani teman-teman. Hormat kita pada guru-guru yang hadir dalam perjalanan hidup kita, khususnya Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana menemukan diri itu ya kira-kira ya Kang ya? Betul. Bagaimana kita menemukan diri supaya kita intinya nggak keluar jalur gitulah Bang Dame. Ya, begini. Saya belakangan ini kan mengenalkan namanya direct path. Ya, direct path itu satu metode langsung untuk mengetahui apa yang ingin kita ketahui, ya, metode langsung ini. Jadi selama ini kan kita mengetahui melalui perantara, ya, perantara yang kalau di masyarakat kita di Indonesia khususnya umat Islam itu banyak kita dijejalin pengetahuan dogmatis, ya. Agama pada umumnya dimaknai seperti ini. Sebetulnya itu tidak berbeda juga dengan sains gitu. Sains kan juga memberikan kita informasi banyak yang kita bisa akses di internet sekarang. Kita percaya bahwa itu terverifikasi dalam kehidupan, itu juga dibuktikan oleh pengalaman kita. Oh, itu benar gitu. Shodaqallahul azim, maha benar Allah dengan firman. Itu kan setelah kita mengalami langsung. Nah, disinilah pentingnya teman-teman untuk terbiasa melakukan investigasi, penelitian langsung terhadap apa yang kita alami saat ini. Secara sederhana, ketika diurai secara logis, sebuah pengalaman itu bisa kita kategori ada subjek yang mengalami, ada objek yang dialami. Experiencer kalau bahasa Inggrisnya, yang kedua experience gitu. Apa yang kita alami itu banyak ragam. Bahkan melalui lidah saya bisa mencoba banyak rasa gitu, lidah gitu. Rasa bakso, terus manis, pahit, asin gitu. Jenis-jenis pengalaman banyak. Objek yang dialami. Tapi yang mengalami itu adalah experiencer, itu satu. Ya kan? Experience many, experiencer itu satu. Subjeknya itu satu. Nah, kita menyebut subjek yang mengalami itu self, diri. Diri gitu lah, atau aku gitu. Nah, ini yang kita tidak beri perhatian teman-teman. Siapa experiencer ini? Subjek yang mengalami itu. Atau nama umumnya itu aku gitu. Jadi ketika kita bertanya, siapa aku? Kita sedang menelusuri siapa experiencer ini.
Ya, kita sudah buru-buru apa Tuhan, oh alam semesta, kita fokus ke situ. Padahal yang paling penting untuk kita alami, nah itu lagi Kang Abu, kita mengalami experiencer. Nah, gimana itu? Jadi kita mau, karena basis kita adalah pengetahuanku yang pasti adalah based on experience. Ya, experience gitu. Nah, nah itu udah dapat ya, subjek, objek. Objek yang dialami banyak. Nah, secara fisik saja apa yang kita melihat itu kan pengalaman. Pengalaman melihat. Nah, pemaknaan terhadap apa yang dilihat itu bisa tafsirnya banyak tuh. Penafsiran itu banyak ragam. Oh, menurutku ini itu sudah tafsir, sudah pemaknaan terhadap satu objek yang kita alami bersama. Matahari ya relatif kita sama. Oh, dia panas. Dia menerangi matahari. Pengalaman terhadap matahari. Bagaimana orang yang selama di gua gitu? Kita cerita kepada dia pengalaman matahari. Apa ya matahari gitu? Bahkan kodok di kubangan kecil, dia ada di air, ada angsa di danau, Kang Abu. Angsa cerita, oh air itu luas ya. Dia cerita pengalamannya ketika berada di danau yang luas. Cerita ke kodok, kodok juga tahu, oh luas, air masih gini-gini doang. Itu pengalaman lo. Gitu. Nah, itu makanya kan kita suka nyebut katak di bawah tempurung gitu kan. Mainnya kagak jauh lo gitu, mainnya kurang jauh gitu. Jadi Kurang jauh gitu ya. Jadi kalau kurang kurang jauh banyak, gitu. banyak nyalahin ya Bang Damai ya. Banyak nyalahin ya. Pengalaman dia beragama itu tok gitu. Kurang jauh mainnya gitu. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita bertanya, siapa experiencer ini? Siapa the knower? Nah, teman-teman bisa ganti the knower, the experiencer. Nah, disitulah belakangan mulai populer sekarang istilah aku adalah kesadaran yang menyadari. Harus ada begitunya. Aku adalah being aware of being aware. Karena ketika kita sebut kesadaran, ya itu nanti mainannya kayak kodok lagi tuh. Yang dia sadari cuma fisik gitu kan. Misalnya kok kayak 20 tahun yang lalu kita cerita, ada loh pertemuan 144 orang itu di Zoom namanya. Kita cerita 20 tahun yang lalu. Itu tidak masuk di akal mereka, nggak masuk. Tapi sekarang apalagi setelah pandemi, wah itu biasa kita ketemu di satu, entah di mana tempatnya, di rumah masing-masing, tapi terjadi meeting gitu, namanya Zoom online. Nah, jadi teman-teman sekalian, yang menyadari semua pengalaman itu siapa? Itu apa? Itu kan nggak bisa dititik. Penelitiannya. Makanya saya sangat meyakini, Kang, paling tidak yang saya alami, saya rasakan, Iqra yang dialami Nabi waktu di Gua Hira, itu sebetulnya self-inquiry, Kang. Penyelidikan. Baca, ya. penyelidikan, baca, selidiki. Nah, kalau Ibnu Arabi nyebut itu, dia langsung menyelidiki dari atas gitu, dari aku gitu. Padahal saya nggak bisa, lihatlah segala sesuatu dari nama Tuhan. Susah orang paham, kan? Saya sekarang kalau melihat peristiwa apapun, Iqra bismillah, membaca dari standing as nama Tuhan, itu nama Rohmu. Kan teksnya gitu kan, urutannya. Iqra bismillah. Kamu baca dari pusat gitu, dari pusat diri, nama Rohmu. Nah itu, jadi proses ini kenapa saya pelanin teman-teman? Karena orang nggak bisa langsung, hening gimana ya? Dia pikirin lagi tuh hening gitu. Ya, jadi bagi teman-teman yang sudah mulai clear, recognition bahasa Inggrisnya bagus banget. Recognition, realization, ma'rifat, mengenal siapa
diri yang menyadari, diri yang mengalami, diri yang mengetahui itu, maka dia akan ketemu sadar pada aku tidak berubah. Aku yang tidak berubah ini bahkan sebelum ada bentuk janin. Ini langsung kita flashback regresi. Sebelum tubuh ini kan terbuat dari yang secara saintifik kedokteran dari janin. Sebelum janin ada sperma ketemu ovum gitu. Tapi ternyata aku yang menyadari ini itu sudah ada, always ada sebelum ada janin tubuh ini. Kemarin ada diskusi dengan dalam hipnoterapi Kang Abu. Itu diregresi seorang teman. Oh itu kok di janin gitu maksudnya. Kesadarannya saat janin, menyadari pertengkaran orang tuanya, dia lagi di janin, kesadaran itu, tetapi dia merekam pertengkaran orang tuanya. Bisa begitu. Siapa bilang saat di janin itu nggak sadar? Tapi akunya, aku yang kita bicarakan sebagai jati diri. Jadi gimana metodenya? Itulah Kang Abu, self inquiry, direct path. Nah ini kan alhamdulillah dengan berkat Kang Abu di dialog positif, meskipun waktu itu kita masih sporadis ya self inquiry-nya kan. 17 sesi itu teman-teman bisa tonton ulang. Ada objek-objek yang dialami kita teliti sampai ke hakikatnya. Apa itu kematian gitu kan, dan seterusnya. Jadi teman-teman, bagaimana menemukan diri? Ya bertanyalah setiap saat, setiap momen saat Anda rileks, lagi nggak fokus pada activity, siapa ini aku yang mengalami? Sampai intimasi. Saya bahkan sering nanya, siapa ini aku yang bernapas? Siapa nih aku yang berpikir? Siapa nih aku yang merasa sedih? Aku yang merasakan sedih. Siapa nih aku yang merasakan begal-begal? Siapa nih aku yang takut mati? Siapa nih aku yang takut kehilangan? Siapa nih aku yang khawatir? Ask to yourself. Tanya pada diri. Kalau belum mahir, takut, siapa yang takut ini? Tanya lagi. Ntar nanti, siapa nih? Kita takut hilang. Supaya tidak, tidak tersesat tadi. Sebenarnya aneh kalau kata, kok aku tersesat sih kan gitu. Ya saya belakangan mengerti yang tersesat itu pikiran. Pikiran jalan sendiri gitu. Aku berbeda nggak sama pikiran? Tahap awal kita harus bedakan dulu. Aku dan pikiranku gitu. Tahap awal kita mesti membedakan. Ada aku, ada badanku. Karena badanku yang waktu SD, SMP, SMA beda bentuknya. Beda beratnya Kang Abu. Ya kan? Kita yang paling banyak orang stres kan kok nggak turun-turun nih kiloan kan. Gitu, nggak turun-turun nih kiloan. Jadi pokoknya nggak turun-turun nih kiloan, kok muka makin tembem aja nih kan gitu. Jerawat nambah nih, urusan perubahan casing body ini kita terganggu. Jadi tahap awal teman-teman, kita mesti dapat dulu pengertian, pemahaman yang jelas tentang badan sebagai objek, ada aku yang menyadari. Saya kan sudah sering tuh meminjam dari satu guru yang saya hormati, Rupert Spira ya. Saya baca aja Kang ya. Boleh. Ini Kang Abu juga suka nih. Aduh, saya ini udah tuh bahasa Indonesia. Bang, ini tuh memang harus nggak bisa kalau nggak diulang-ulang sih ya Bang ya. Iya. Nggak bisa. Jadi ketika siapa aku, ini kan ilustrasinya untuk membantu kita lebih tergambar. Aku jelas sekali adalah yang menyadari dan mengetahui semua pengalaman. Ini aku yang disebut experiencer, pengalaman itu experience. Pengalaman itu apa saja. Nah ini dikategorikan. Pikiran itu pengalaman. Dia non-fisik. Aku menyadari, mengetahui, mengalami pengalaman. Jadi
Sekarang Kang boleh kita mulai tebarkan juga pemahaman ini. Pengalaman itu tidak hanya sensorial loh ya. Sedih itu sebuah pengalaman. Saya melihat mantan misalnya, tapi rasanya di dalam, nah itu bisa pengalamannya yang mana? Pengalaman melihat mantan bajunya apa, tapi ada pengalaman dalam diri. Penafsiran terhadap situasi itu pengalaman juga. Itu yang disebut pengalaman pada level pikiran. Masuk lagi kepada perasaan lebih intens. Jadi aku adalah jelas yang menyadari atau semua pengalaman. Aku menyadari pikiranku, perasaan. Aku menyadari sensasi dan mempersepsi badanku. Aku menyadari realitas objek di sekitarku, di kamar gitu. Aku menyadari realitas objek digital. Nah, siapa sebetulnya aku? Nah ini, aku adalah kesadaran yang sadar pada dirinya. Di agama, sang kesadaran ini suka dikasih nama Tuhan, teman-teman. Siapa yang mengenal dirinya, sungguh dia mengenal Tuhan. Aku mencari Tuhan, kata Sufi. Aku menemukan diriku. Aku mencari Tuhan, aku menemukan diri. Ketika aku meneliti diriku, aku menemukan Tuhan. Ketika aku mencari Tuhan, aku menemukan diriku. Nah ini proses yang nggak bisa diwakilkan. Nah begitu pengalaman langsung direct part ini terjadi, kita pasti biasanya terdiam itu kan. Bengong nggak jelas gitu, bengong gitu, terdiam. Jadi pikiran tidak ada aktivitas. Kang Abu suka memberikan satu ilustrasi pengantarnya sound. Begitu kita tidak ada memaknai, tidak ada menganalisa. Itu apa namanya? Being aware. Of being aware gitu. Nah, momen atau kehadiran hening itu saat yang sama dia adalah damai, happiness itself, peace itself. Nah, Bunda Judy suka sekali itu udah jadi mantra, standing as awareness. Al-Hayyu Al-Qayyum, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan selain dia. Dianya itu bukan jauh lagi, dia itu maksudnya refer to dia Al-Hayyu, hidup. Pengalaman hidup itu sangat langsung kita alami adalah nafas. Al-Qayyum, standing awake. La takhujuhu sinatu wala naum. Tidak ngantuk, nggak tidur. Makanya ayat kursi itu bisa mengusir setan gitu loh. Ayat kursi itu bisa mengusir setan. Tapi setan di sini bukan suster ngesot ya. Setan itu adalah kepalsuan yang datang dari pikiran gitu ya Bang Dame ya. Betul sekali. Jadi saat seperti itu kursi kekuasaan, nah itu kekuasaan. Jadi mulai sekarang kan jadi kenapa kampung atau dulu saya kalau ada setannya juga nggak ngerti waktu itu baca ayat kursi. Allahul Ailan. Setannya juga baca ayat kursi juga kan. Dia lebih canggih, lebih fasih, makhrajul hurufnya lebih fasih. Ya kan? Iya benar. Ya kan? Di film-film kan gitu udah baca ayat kursi. Setannya baca ayat kursi juga. Kalau begitu saja pemaknaannya. Tapi sekarang sudah... setan itu rebutan kursi sih Bang Dame. Iya rebutan kursi. Rebutan kursi benar ya. Iya. Ya, jadi itu direct part, teman-teman. Sudah tidak lagi ada jarak aku subjek yang mengalami dengan objek yang dialami.
ketika subjek yang mengalami sadar pada dirinya, atau bahasa dalam Al-Quran disebut zikrullah, ingatnya Allah. Dan itu juga diawali dengan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada lagi ini semua, ini cuma penampilan. Ilah, la ilaha illallah. Jadi setelah kita bisa melewati fase dualitas subjek objek, lalu kita menyadari bahwa apapun pengalaman itu tidak mungkin tidak ada hadirnya subjek di situ. Dalam pengalaman sedih, senang, khawatir, ada aku yang selalu accompanies, menemani, menyertai. Nah, aku yang ini kalau lebih berani nanti teman-teman, kalau tubuh saya ini mati, ajal, aku saat itu, apakah aku yang saat tubuh berakhir itu sama dengan aku yang sadar sekarang sedang berbicara? Begitu teman-teman memverifikasi, pasti takut mati gol. Fix. Bukankah itu sebuah freedom? Itulah siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalannya orang yang telah diberi nikmat. Wairil makdubi, bukan yang dimurkai, yang sok tahu gitu. Waladdolim, bukan yang ikut-ikutan. Sesat itu kan kemana orang dia nggak analisa, dia nggak melakukan satu investigasi langsung. Kita hormati orang yang menuntun kita, tapi kita perlu langsung juga mengalami apa yang dia katakan sudah aku verifikasi belum. Jadi sebetulnya saya sama Kang Abu menemani teman-teman, nanti ada yang mendengar situ, oh saya ngerti tuh yang dibilang, saya ngalamin tuh. Nah, stay di situ, standing, istiqomah, bertakwalah, gitu. Sadarlah sesadar-sadar. Nah, ini yang diulang-ulang oleh para guru. Nah, pada saat misalnya seorang guru atau kemarin saya sama Kang Agu, Mas Sony, kita menemani sahabat-sahabat lagi meditasi, lebih kurang seperti ini, terus seorang guru akan ngasih tahu atau seorang sahabat seperti itu, ketika kita tiba-tiba sadar, itu kamu ya, jangan lupa ya, itu kamu yang sejati. Nah, kalau mau ditambah lagi, itu Tuhan, jangan anggap remeh ya, jangan berpaling lagi. Nah, sebenarnya yang dimaksud pemberkatan, inisiasi itu kan, cuman gini Kang, ini kita juga menyadari, ini kalau bukan berkah, grace, apa ya belum, ya sudah, kita ini lagi kita lakukan lagi prosesnya. Nah, setelah menyadari itu direct path melalui praktek self inquiry, Bunda Judis, maka aku menjalani hidup seolah penggambarnya setelah tawaf nih anti clock, saya udah nyampe di pusat. Kalau saya udah nyampe di pusat, arah saya bukan lagi objek. Kan kalau kita belum nyampe ke pusat, kan sholat itu harus menghadap kiblat, Bunda. Bunda Judis. Kalau dari utara ya ngadapnya ke pusat. Iya dong. Kalau saya udah di pusat, mau menghadap kemana lagi kan gitu. Saya mau kemana lagi menghadap? Ya kemana aja fa'ainama tuwallu fassama wajhullah. Itu yang disebut utusan-utusan Tuhan. Projection. Makanya syahadat jadi dua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini satu pertanyaan jadi panjang Kang Abu. Kalau mau dipanjangin juga akan terus. Tapi ini proses kita untuk realization direct path. Saya tidak bosan-bosan mengulangi ini karena saya lihat orang itu masih nyureng, oh dia belum ngerti berarti gitu. Ya. Tapi seenggaknya kalau ada informasi yang diulang-ulang, Bang Dame, jadi masuk lagi gitu. Jadi lapisannya lebih dalam lah ya, gitu kira-kira. Dan pada saat kita melakukan direct path ini tidak ada perdebatan teman-teman. Bebas dari begitu-begitu. Itu orang-orang yang ya kayak 6 orang buta mau tahu gajah kan gitu kan. Berantem mulu. Jadi kalau ada orang berantem di situ, bukan direct path itu, bukan. Keren. Pasti itu.
Meskipun pakai sorban, meskipun pakai itu bukan direct path. Kalau direct path itu tidak ada perdebatan. Yang ada kamu sudah ngeh atau tidak. Yang sudah ngeh pasti senyum-senyum. Senyum yang bukan dibuat-buat. Itulah kebebasan, freedom. Apa itu la ilaha illallah ya Rasulullah, kata sahabat ke Nabi. Nabi menjawab, yang membebaskan kamu dari perbudakan. Perbudakan ilah tadi. Ilah, duit, kursi, banyak ilah kita. Oke, Bang, thank you, terima kasih. Kata kuncinya adalah jangan terlalu banyak ngambil barang dari subagen, sementara dari distributor utamanya bisa diakses gitu. Itu aja sih yang paling penting ya. Apalagi terlalu banyak percaya sama subagen yang nggak jelas gitu kira-kira. Karena jalur langsung direct path ini adalah sesuatu di mana kita mulai bisa menyelami, menelaah gitu bahwa ya semuanya nggak pernah jauh dan semuanya dekat dengan konteks yang namanya kesadaran gitu. Thank you, Bang. Jadi kita hari ini dapat pelajaran bahwa ada kesadaran yang selalu hadir dalam setiap pengalaman. Ya, dimana si kesadaran selalu sama dari kapanpun sampai kapanpun. Kesadaran kita waktu TK, SD, SMP, SMA itu adalah sama. Yang berbeda adalah pola pikir kita, pengalaman kita. Maka kesadaran yang selalu menyaksikan pengalaman. Dan penting untuk kita sadari bahwa pengalaman bukan diri kita yang sejati. Itu adalah kedinamisan gitu. Maka kita nggak 24 jam marah kan. Kita nggak 24 jam sedih gitu. Itu adalah pengalaman yang satu persatu datang sebagai tamu untuk kita saksikan, untuk kita ambil pesannya, dan itu akan dinamis gitu. Jadi ya mungkin Bang, kalau kita bicara dalam konteks yang agak lebih dalam, bahwa semua permasalahan dalam hidup itu bagaimana memaknai kan. Dan direct path ini adalah berhenti memaknai sejenak hanya untuk merespon tanpa reaksi gitu. Sehingga ketika kita berhenti sejenak untuk merespon tanpa reaksi, reaksinya pasti akan lebih bijaksana karena hasil dari reaktifnya itu datang dari sebuah penelaahan gitu. Bukan kebiasaan, bukan sesuatu yang menjadi dogma atau doktrin gitu. Karena ya mungkin ini bahasanya gimana ya, tetapi mau nggak mau kita lahir itu udah banyak ditipu sih sebenarnya. Kita menyangka bahwa diri kita apa yang orang lain sampaikan ke kita. Kita menyangka bahwa aku adalah sesuatu yang dinilai dari orang lain terhadap kita gitulah kira-kira. Sehingga kita banyak tidak mengenal diri karena terlalu percaya dengan apapun yang disampaikan oleh faktor eksternal gitu. Dan di situ mungkin penting gitu ya, bahwa konteksnya adalah bagaimana terus melakukan, kalau pakai bahasanya Bang Dame ini, self-inquiry, direct path. Ini memang mungkin nggak terlalu populer lah ya dalam tanda petik, tetapi justru kata kuncinya adalah perjalanan langsung menuju kepada inti gitu, nggak lewat lagi subagen tapi masuk ke distributor utama gitulah kira-kira. Thank you Bang Dame, mudah-mudahan apapun itu bisa dikunyah dulu pelan-pelan, at least tahu dulu gitu ada kesadaran dan pengalaman, ada aku yang sejati dan aku yang sedang menyaksikan pengalaman gitu kira-kira. Makasih Bang Dame, thank you. Oke, berikutnya ini udah ada yang raise hand. Teteh Gemoy, silakan Teh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Salam. Dame, belum kenal dari Teteh di Kota Bogor. Ya, mangga Teh, silakan. Salam. Ini pertanyaannya mungkin agak nyambung ya. Terus ada penasaran di dalam pikiran, selalu penasaran. Terus Teteh tuh memang agak kehilangan arah setelah guru Teteh meninggalkan, Mama Nur Hasan 5 tahun yang lalu. Terus kayak jiwa tuh gimana ya, bergejolak mencari arah, mencari diri Teteh siapa. Kayak minggu kemarin pertanyaannya, punten teman-teman kalau bosan Teteh lagi yang masuk, karena memang Teteh lagi mencari jati diri Teteh gitu. Siapa Teteh ini gitu, mau ngapain Teteh itu. Terus Teteh mau nanya bab zikir, Bang Dame. Bab zikir itu kan maksudnya gerbang zikir utama kan la ilaha illallah. Terus zikir itu kan harus bersanad ya Bang Dame dari guru, benar atau gimana itu? Kalau orang awam gitu ya, maksudnya orang yang bukan misalnya yang nggak ketemu guru atau nggak ketemu mursyid, mungkin dia main baca aja. Kalau Teteh kan apapun yang Teteh baca, mau la ilaha illallah, mau astagfirullahaladzim, mau subhanallah gitu, itu dapat memang dari guru semua gitu yang memberikan kepada Teteh. Lalu guru Teteh itu sebelum meninggal di 5 tahun yang lalu titip pesan sama Teteh, cuman gini Neng,
nggak sewaktunya diuk, kan bahasanya Sunda gitu ya ngomongnya, nggak sewaktunya duduk gitu loh. Teteh nggak paham dengan kata-kata diuk itu apa gitu, sampai mencari tahu apa sih ini diuk ini, apa yang teteh miliki di dalam diri teteh gitu loh. Memang apa ya, ada sesuatu yang sesuatu yang hal apa ya, keistimewaan mungkin yang dilihat oleh guru teteh dan almarhum bapak teteh. Almarhum bapak teteh Bapak Haji Azim memang kan jadi orang yang sangat terpopuler dan sangat apa ya namanya, secara finansial dan pengusaha sukses lah di Kota Bogor ya, terkenal sekali almarhum bapak, sampai sekarang terkenal dengan welas asihnya, terkenal dengan dermawannya gitu, walaupun 11 tahun sudah meninggal gitu. Dan bapak tuh di bisnis kuliner dan sangat harum namanya sampai sekarang 27 tahun. Bapak itu selalu ngomong gini, bapak itu sukses jalan wasilahnya memang dari kamu, katanya gitu. Karena pesan guru dari mama itu, Pak Haji ini titip anak ini berbeda dari yang lain. Memang bapak ini sangat memperlakukan teteh dengan baik. Itu kan nangis lagi, maaf ya, Abi selalu sedih. Oke Teh, terima kasih. Mungkin tadi bicara tentang zikir dan guru, dan mungkin dari bicara zanat, mungkin nanti ini kita bisa bahas gitu ya. Jadi kira-kira kurang lebih itu ya pertanyaannya ya. Yang teteh iniin tuh, nah kalau orang awam orang awam gitu yang tidak bersanad zikirnya itu membacanya gimana gitu? Apakah nanti dipertanggungjawabkan di akhirat? Gitu loh Bang Dam. Oke, makasih. Ini dapat sih pertanyaannya, dan saya rasa ini akan relate dengan beberapa pertanyaan. Nuhun, Teh, terima kasih pertanyaannya. Ya, hatur nuhun, terima kasih. Oke, mungkin saya akan recap Bang Dame. Ini pertanyaannya menarik dan saya rasa juga akan relate ya. Kaitan bahwa banyak sekali ketika kita bicara bahwa gurunya meninggal terus jadi oleng gitu Bang Dame. Saya rasa kan ini relate gitu ya, satu. Terus kedua, dengan bagaimana dengan konteks zikir, mungkin Bang Dame bisa mengelaborasi zikir dengan perspektif yang lebih luas gitu. Apakah perlu bersanad tadi ya, atau ginilah bahasa gampangnya, apakah kita perlu seorang guru untuk berzikir dalam tanda petik gitu ya. Dan ya ketika kita bicara dalam konteks apapun itu kan juga bagaimana peran guru dan tentang zikir itu gitu. Silakan Bang Dame. Ya, jadi asal usul agama yang kita kenal sekarang itu kan hadirnya seorang yang sudah awake, sudah bangun. Contoh misalnya kalau di dalam Yahudi itu Nabi Musa gitu. Nabi Musa awake, dia sadar jati dirinya, lalu dia biasa berkomunikasi. Kalau ceritanya ke kita kan seolah-olah Tuhannya itu ya malah disimbolkan dengan api kan. Musa bertemu api, itu dikisahkan di Al-Quran. Perumpamaan itu membantu kita yang masih sangat indrawi memahami realitas gitu. Padahal api itu kan cahaya yang sudah terang dari kesadaran akunya gitu. Kan yang tersikap ke Nabi Musa saat di Al-Quran itu kan, ini saya ulang-ulang terus surat Toha itu, maka dengarkan apa yang diwahyukan kepadamu. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini Allah. Nah Musa mengalami itu. Nah kita semua ketika nyebut aku, itu aku yang di refer yang mana? Itu aku yang sudah tidak lagi terkontaminasi oleh perasaan, pikiran, pengalaman, sosok. Aku yang tunggal. Nah, saat sudah seperti itu, Nabi Musa kembali kepada batasan badan kan, akunya itu. Nah, tentu hidupnya jadi terarah dong, tahu mesti ngapain. Disampaikanlah kepada umatnya. Jadi kitab Taurat, bimbingan kepada orang-orang yang belum mengalami aku. Nah, orang yang belum mengalami sang aku, maka dia pegangannya adalah aturan gitu loh Kang Aku. Akhirnya ini yang di pertemuan lalu disebut progresif path. Kita berjarak lagi dengan Tuhan. Tuhan menjadi sosok, Tuhan menjadi yang maha kuasa gitu. Ya, jadi ingat itu ya, progresif path, direct path, pathless path gitu. Harus diulang-ulang nih. Progressive path itu yang tadi, saya mesti ketemu perantara untuk mengerti. Itu secara umum. Anggap sajalah orang awam yang dimaksud itu progressive path. Kita semua itu asal usulnya dari situ mulanya. Tapi begitu sudah kita berani menyelidiki langsung siapa aku,
Aku, ya kan? Aku dan Bapa satu kalau kata Yesus Christ. Nabi Muhammad nyebut aku Ahmad tanpa mim. Ahmad, mimnya dicoret. Jadi apa? Ahad. Ahad. Jadi substansinya sama. Air yang di gelas itu di Sunda namanya cai, banyu, water. Yang penting saya minum gitu. Nah, terus setelah tersebar ajaran itu, jadi agama pun aturannya itu ditafsir oleh banyak guru, yaitu muncullah harus pakai sanad loh kamu. Karena di satu masa dalam konteks sosial kultural itu ada yang ngaku-ngaku jadi nabi gitu. Kang Abu boleh nggak ngaku jadi nabi? Ya monggo aja Kang Abu kalau mau ngaku jadi nabi. Nggak, pesulap aja Iya kan? Bang Dam ya. Sudah aja. Enak pakai topeng kan? Saya aja kalau orang panggil guru mursyid, ada itu mursyid kudame gitu. Ada saya temanmu aja, teman ngobrol. Saya teman ngobrol. Meskipun pada tertentu kita tahu mursyid sejati itu sang aku itu. Yes. Jadi yang tadi disampaikan Teteh, kalau kebanyakan kita itu di progresi path awam, ya memang perlu begitu. Tapi kalau kita ini lagi teliti lagi, Nabi Muhammad itu waktu di Gua Hiro ada gurunya nggak sih? Ada yang berkata ada yang berkata tidak. Maknanya guru siapa? Apa maksudnya guru di situ? Ada sosoknya. Tapi Nabi juga akhirnya menggunakan satu terminologi yang sekarang kita pakai sebagai dong. Aku bertemu cahaya Jibril. Itu apa? Ibnu Arabi bilang itu bisa ada sosoknya, bisa juga enggak gitu. Intinya kan saya tidak ragu lagi dengan apa yang saya tahu. Ketika apa yang saya ketahui saya nggak ragu, bukankah itu guru sejati gitu? Saya masih perlu guru sosok nggak? Nggak perlu kan? Tapi kita tetap acting sebagai pesulap. Aku jadi pesulap, aku jadi gitaris gitu maksudnya. Tapi sesama yang sudah tahu aku itu saling memandang. Jadi dalam progresif path itu perlu sanad, macam-macam gitu. Tapi nanti begitu di-attach pada gurunya, sosoknya, tiba-tiba gurunya tingkahnya aneh. Kayak Musa ketemu Khidir. Guru saya begini ya, puyeng nggak lu? Puyeng lagi. Padahal itu mau naik kelas ya, padahal ya. Mau naik kelas. Kok guru saya kawin lagi ya, kok istrinya 3 ya, pusing dia. Misalnya. Dia kok nggak mencontohkan apa yang dia katakan gitu, bumat nggak? Makanya ini nggak tahu Kang Abu. Ini kan kita nggak tahu juga maksudnya semester, kebijaksanaan semester. Ini kok kita agak lugas ngomong direct path. Teman-teman kalau sudah betul-betul menginsapi ini, guru kita siapa sih jadinya? Dalam arti hakiki loh. Ya tentu saja saya kan bilang Kang Abu guru saya, Kang Abu juga bilang saya gurunya, saya bilang Kang Abu guru saya Ibnu Arabi saya nggak pernah ketemu, Jalaluddin Rumi saya nggak pernah ketemu sosok. Tapi apakah saya bisa berguru pada beliau? Atau Ibnu Arabi itu, Rumi itu sebenarnya siapa sih? Ya. Jangan-jangan itu aku yang menampil sebagai Rumi gitu. Sebetulnya saya berguru pada sang aku. Betul. Nggak pakai udah langsung distributor utama gitu. Tapi sekarang yang laku tuh Ya. subagen Bang Dame, hati-hati ya. Agen yang laku. Iya betul. Iya. Itu. Jadi tapi ketika kita di progresif path, kalau saya di pesantren, kalau saya ketemu kiai-kiai juga, saya bilang. Tapi kiainya ngomong. Saya senyum aja, tidak lagi saling ini, ya saling ngerti aja. Gitu. Jadi dalam konteks begini saya menyarankan teman-teman akal dewasanya itu aktif. Kan makanya kan syaratnya itu kan akil balik. Nah itu Bang Dame, akil balik ditekanin Bang Dame. Silakan, ini keren. Akil balik itu kalau secara pikiran sudah mimpi basah. Tapi kalau secara intelektual, akil balik akalnya udah mandiri dewasa. Oke.
Jadi dia sudah bisa menalar secara benar. Nah, tinggal akal dewasa itu dinaikin lagi, pengetahuannya bukan lagi nalar tapi penyingkapan. Cirinya apa? Tidak ada keraguan sedikit pun. La roiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kalau kita masih ragu, ya butuh mursyid. Ya. Orang kan nanya, Bang Dami punya mursyid? Punya dong. Tapi mursyid saya masih tahu juga. Kamu sudah saya kasih tahu kan, aku yang asli sumberku katanya. Kamu loyal nggak sama yang aku kasih tahu itu, yang juga ada bersama. Makanya Rupert Spira sama Francis Lucille, dia nyebut guru dan temanku katanya. 12 tahun Francis Lucille menemani Rupert. Ternyata Kang Abu saya baru tahu juga dari Ustadz Nur Jabir, Syam Tabrid sama Rumi itu cuma 1,5 tahun loh. Iya, iya. Tapi mengubah Rumi. Intens 1,5 tahun berudah judis. Ini Kang Abu di dialog posisi udah mau 4 tahun ini. Ya, jadi memang teman-teman sekalian, ya kalau ya yang begini-begini kan ada juga nyojoran apa ya, tapi kan dia nggak mau dengerin, nggak penting juga di entertain kan, masing-masing aja. Wah keren. Saya sudah malas sih Kang yang begitu-begitu. Kalau misalnya pendapat ini begini begitu, beda agama itu saya, karena saya dulu lelah berdebat begitu. Pokoknya kalau masih berdebat bukan direct Pak. Oke. Ya semua fase ya Bang Dame ya. Fase ya Bang Dame ya. Betul. Jadi kita nggak kritis dong. Tadi kita kalau teman-teman ngikut itu basic filsafatnya kuat tadi itu, uraian tadi. Itu kan juga ada turunan dari filsafat, filosofia. Kita juga tadi banyak referensi keluarkan dari kitab suci. Tapi ujung-ujungnya pengalaman langsung. Nah, saya jawab lagi begini, kan ada yang banyak nanya nih Kak. Kalau kita memang belum cukup matang, itu pasti Tuhan tahu kan. Tuhan akan kirim. Nah, analisa lagi, kok dia begini? Menilai lagi kita. Jadi nggak ketemu, nggak paham-paham jadinya guru mursyid itu. Ada nggak orang yang tidak ketemu guru mursyid fisik? Ada juga, tapi itu kan khusus. Dan apa yang dia dapat itu nggak berbeda dengan yang umum. Yang maksudnya apa yang datang ke Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan Lao Tzu, Sokrates itu sama. Akunya satu, aku tunggal itu. Cuman kan Kang Abu kalau langsung ke situ memang jadi dramanya jadi yang nggak ada drama lagi. Makanya makin banyak orang nggak sadar, makin seru dramanya. Cuman orang yang sudah taubatan nasuha, dia sudah menyembelih keakuannya, yang ada hanya Allah, dia akan jadi khalifah, dia akan jadi Abdullah. Ada dua tuh. Abdullah, dia ngikut aja apa kehendak Tuhan. Itu jangan salah paham, yang ngikut aja itu dia dalam loh ya. Atau khalifah, dia memerankan, mengcreate keseimbangan di semesta. Nabi Muhammad dalam banyak ayat di Al-Quran, aku Abdullah. Beliau sangat rendah hati. Makanya Bang Dame dengan simpel ya, mau ujungnya apapun kalau ngomong guru sejati, jawabannya sama, itu udah aja ya. Nggak usah ada embel-embel lagi. Itu udah aja. Iya. Terus gini Kang, ini kan mungkin Teteh tadi nanya. Saya misalnya, saya pakai nggak wirid la ilaha? Saya pakai, karena itu bagi saya penyingkapan juga. Saya sangat bersyukur banget dengan luar biasa ya kalimat ini. Kenapa nggak
aku bersaksi Tuhanku Allah. Kenapa nggak begitu? Kenapa nggak aku bersaksi tidak ada Tuhan? Kenapa begitu urutan? Itu sangat logik. Karena kebanyakan orang itu Tuhannya bukan Tuhan yang asli dulu. Tuhannya apa yang dia ciptakan, yang dia mau. Saya mau Tuhan saya begini, nah itu ilah namanya. Ekspektasi kita terhadap Tuhan mestinya begini dong, atau turunan dari Tuhan itu, pembawa berita dari Tuhan itu mestinya begini dong. Nah itu kan ilah itu. Makanya Nietzsche benar tuh, Tuhan telah mati katanya. Tuhan yang itu, karena itu kan nggak permanen. Ya. Kita kan mau menemukan Tuhan yang udah nggak goyah, udah permanen. Mungkin. Semoga menjawab ya. Dan kalau misalnya di kampung kita beda-beda ya nggak usah berdebat. Karena ini jalan sendiri, jalan kayak mati kan sendirian, nggak ngajak orang. Benar. Antal maut qoblal maut, mati sajroning urip. Thank you Bang Dame, terima kasih. Ini berikutnya kita ke Mbak Maya Sari. Silakan. Boleh di-unmute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Begini Kang, terima kasih sudah dipersilahkan. Maya dari Kalimantan. Maya hanya ingin bertanya, mengapa ketika kita tidur itu kan semua mati ya? Maksudnya dalam arti pikiran, telinga, mata, mulut. Lalu kenapa kita bermimpi dan ketika kita bangun tidur kita mengingat kembali? Berarti di situ ada memori. Memori itu sebenarnya apa, Bang Damai? Saya hanya pingin itu aja. Oke. Terima kasih. Thank you. Makasih Mbak Maya. Wah ini keren sih. Kita penting untuk menyadari tentang kesadaran di dalam beberapa state atau di dalam beberapa level gitu. Silakan Bang Dame, ini keren nih. Ini nyambung banget sama si state yang Bang Dame sering bahas gitu. Silakan. Iya. Terima kasih Kak. Jadi Mbak Maya itu kita dibantu dengan guru-guru ini kita pinjam nih. Tapi kita coba periksa dalam pengalaman kita langsung. Jadi ada state kesadaran yang bisa kita periksa dalam pengalaman kita. Pertama namanya deep sleep consciousness. Jadi sekarang mulai dicoba deh teman-teman. Ini kemarin juga Kang Abu tuh membabarkan bagus banget di forum di Kemang. Tidur pulas itu sadar teman-teman. Apa buktinya? Kalau saya tanya seseorang, misalnya Mbak Maya tadi malam tidurnya gimana? Oh tidur pulas gitu. Terus saya tanya lagi besoknya, gimana tidurnya? Mimpi gitu. Kenapa? Kok tahu? Karena kita ngalamin kan. Kenapa kita bisa cerita saya tidur pulas? Karena ada kesadaran yang menyaksikan pengalaman absence of things. Gak ada yang menampil. Kayak kita nyalain laptop, itu kan ada screen kosong kan? Itu sebetulnya penampilan, cuma nggak ada bentuk, nggak ada gambar. Itulah tidur pulas. Jadi saat kita sekarang berlatih meditasi pun tiba-tiba kosong aja, itu ada kehadiran sang saksi loh. Nggak ada bentuk-bentuk, nggak ada appearance bahasa Inggris. Ya, jadi tidur pulas, deep sleep consciousness. Itu sadar. Nah itu kesadaran tanpa bentuk-bentuk, nggak ada pikiran yang menampil. Bahkan nggak ada kesadaran terhadap tubuh, just awareness itself. Makanya itu identik dengan damai kan, tidur pulas itu damai loh, recharging itu. Lalu ada pengalaman dream sleep consciousness. Nah pada waktu kita dalam mimpi itu ada aku, karakter, saya nyebut karakter ya, satu karakter di dalam realitas mimpi itu yang memerankan. Kalau si Dame tidur, ada karakter pikiran di dalam mimpi itu. Dari sudut pandang dia melihat ada dunia di sana, kayak real saat dalam mimpi. Itu namanya dream sleep. Nah begitu mimpinya selesai, sekarang waking state, bahasa Indonesianya terjaga.
tidur pulas, tidur mimpi, kesadaran tidur pulas, kesadaran tidur mimpi, kesadaran terjaga kita di sekarang. Nah, tapi Nabi bilang, kita terjaga ini tidur panjang ini, dia ada lagi. Berarti ada kesadaran yang lain lagi nih. Nah, di dalam Vedanta namanya Turiya. Turiya ini yang kita sebut jati diri, Atmaku. Penyaksi sejati yang berada di balik alam semesta ini. Ini kayak kita dialog ini teman-teman. Coba deh perhatiannya kayak ada yang ngeliatin kita nih. Kayak ada nih yang meliatin kita nih. Cuma orang takut menyadari itu. Ya ada jin nih. Bukan sebetulnya. Itu sang kesadaran. Nah itu diurai lagi. Itu ada kesadaran, kita sadar pada jiwa. 7 derajat jiwa itu ngebantu banget. Soul consciousness gitu. Ini marah saya mau datang nih. Ini ego saya mau datang nih. Yang gitu-gitu. Terus mau lebih detail lagi ada kesadaran cosmic consciousness gitu. Ada hukum semesta nih. Ini lebih luas lagi kesadaran itu menampil sebagai sistem semesta. Nah, ada lagi divine consciousness, kesadaran nama-nama Tuhan gitu. Kalau Rumi itu sering menceritakan kamu menyaksikan penari, tarian, tapi kamu tidak menyaksikan sang penari kan? Kamu menikmati tarian, tapi kamu nggak menyadari sang penari gitu. Gitu. Baru unity consciousness. Tapi secara umum orang awam itu pahamnya 3, deep sleep, dream sleep, terjaga. Kalau sudah mulai suluk, mulai sadar, kesadaran terhadap tarian jiwa. Bentuk pikiran, perasaan, imajinasi. I am aware of memory. Diriku yang di memori. Ya, gitu. Nah, kadang-kadang kalau guru-guru yang tidak terlalu ribet pada muridnya, udah kesadaran keempat. Dan sebenarnya satu-satunya kesadaran Turiya itu. Yang lain itu kan dinamika aja. Nah, kalau mau bangun kesadaran sang aku itu, belajar mati sebelum mati, praktekkan mati sebelum mati. Itu apa itu? Itu tadi simulasi tadi. Kalau tubuh saya ini berakhir, apakah saat itu siapa aku? Jangan buru-buru menyimpulkan. Oh, saya udah dapat nih. Oh, itu apa loh, sharing ke orang. Jangan buru-buru. Jangan. Punya dulu, beneran dulu. Bener. Jangan buru-buru. Jadi begitu kita sudah standing as awareness, kokoh di situ, itu otomatis kita paling tidak besok ada tagihan utang ini itu nggak keganggu sama kita gitu. Itu beda tipis zaman gablek gitu. Makanya sang aku itu, kalau disebut sang aku itu, teman-teman udah mulai ngerti ya maksudnya, refernya ya kemana ya? Iya. Kesadaran. Ya. Nah, tapi kalau kita mau mengurai detail-detail dari makna-makna ya, oh mimpi ini maknanya apa ya? Makanya ada tafsir mimpi, relasinya apa dengan kita, bisa juga. Kalau mau diurai lagi dalam konteks jiwa, ada 7 derajat jiwa, ada hipnoterapi, pikiran sadar, pikiran bawah sadar, pikiran atas sadar, gitu macam-macam. Conscious mind, subconscious mind, unconscious mind, supraconscious mind, kayak gitu itu banyak uraian-uraiannya. Karena memang seru juga meneliti itu. Tapi titipan saya Mbak Maya, kalau sekarang paling tidak kalau ada orang kita lihat ketemu misalnya orang yang bikin nyebelin, kita jangan fokus ke realitas fenomena orang itu, tapi nih ada bagian dari diriku yang bereaksi, ini siapa ya? Itu dulu dijinakkan tuh. Karena nanti kalau itu nggak bisa kita jinakkan, dia mimpi nanti itu, bikin cerita dia, halu sendiri dia itu nanti. Nah itu kena siksa kubur tuh.
Kang Abu masih belum ngajak saya nih ngomongin siksa kubur ini nanti di Oh TikTok. iya. Nanti kita bahas ya. Jadi jangan nunggu siksa kubur di kuburan gitu ya, karena tubuh fisik ini adalah kuburan dan ketika jiwanya tersiksa ya kita tersiksa kubur juga sih gitu. Keren Bang Dame. Mungkin ada perspektif kalau di tradisi Sunda tuh ada kuring dan kurung Bang Dame. Kuring itu diri, kurung itu wadah gitu. Jadi mungkin kita menyadari kenapa mimpi itu ada, untuk menyadari, karena gini yang kemarin saya cerita gitu ya, dalam perspektif ini ya, bahwa banyak ketika saya tanya lagi tidur sadar nggak? Enggak. Gitu tuh Bang Dame, enggak gitu. Padahal ya balik lagi ya, puncak kesadaran tertinggi justru semakin kita deep sleep ya semakin kesadarannya tidak terusik gitu. Dan kita tahu bahwa yang membuat gejolak itu adalah panca indera dan pikiran. Maka ketika panca indera on, pikiran on, kita bangun. Panca indera off, pikiran on, mimpi. Panca indera off, pikiran off, deep sleep. Tapi di antara tiga, kesadaran tuh gak pernah hilang gitu. Makanya mau bangun, mau mimpi, mau deep sleep, semua kita nyadar gitu. Duh, yang tadi Bang Ada Dano tambah bilang, lagi Kang. ya. Ada tambah lagi Kang. Saat mati ternyata dia sadar gitu. Saat Nah, mati. itu pers. Ternyata kematian itu kok hoax gitu ya, dalam tanda petik. Oh ternyata yang nggak berfungsi itu hanya tubuh biologisku gitu. Dan aku bukan tubuh biologis ini ternyata, karena ini kuringnya bukan itu gitu ya. Dalam tanda petik bahwa ya itu tadi gitu ya, konteksnya bahwa at least lah ya, dengan sederhana untuk menyadari bahwa bahkan Bang Dame, orang yang sekarang lagi bangun belum tentu sadar. Kenapa? Bangunnya masih mimpi gitu. Dan kalau kita tahu bahwa tubuh kita ini adalah unconscious mind, tubuh nggak pernah tahu mau kejadian nyata ataupun dalam pikiran, dia akan merespon sama gitu. Mau ketemu singa di depan beneran atau di sini cuman ada di sini, tubuh merespon dengan yang sama gitu. Nah makanya kan statementnya Nabi Muhammad keren banget gitu. Kebanyakan bobo nanti akan bangun ketika pada mati gitu. Nah, konteks di sini kan berarti menyadari bahwa gimana caranya masuk ke dalam level yang paling dalam, which is dimana sih semuanya off tapi kita bangun gitu. Nah, saya rasa itu penting sekali gitu ya. Itu mungkin yang disebut dengan kiamat Bang Dame. Bener nggak? Bangkit. Iya betul, bangkit. Kiamat kubro. Kiamat kubro gitu, bahwa awake. Sayanya jalan tetapi bukan saya yang jalan, tetapi ya balik lagi ya, kita benar-benar menyadari si aku tadi, kuring tadi gitu, si quote and quote si sejati gitu. Thank you. Ini pembahasan ini memang nggak bisa sih pelan-pelan ya, nggak bisa cepet-cepet gitu, memang harus pelan. Tetapi untuk mulai disadari bahwa aku lagi bobo, aku ngelihat mimpi, aku lagi deep sleep, aku menyadari gitu bahwa itu sih yang saya maknai. Dia tidak lelah untuk mengurus makhluknya gitu Bang Dame. Wasia kursiyuhus, bahwa terus menerus mengurus makhluknya, nggak tidur, nggak apa dan seterusnya, karena kesadaran itu selalu ada gitulah kira-kira. Dan ya kalau nanti kita sadari bahwa aku yang sejati yang mana, ya yang itu gitu, maka aku tuh ya itu gitulah kira-kira. Thank you Bang Dame. Terima kasih Mbak Maya, mudah-mudahan ada yang bisa dikunyah dulu pelan-pelan. Ini ada pertanyaan menarik dari teman dari TikTok Bang Dame. Jadi pertanyaannya gini, Bang Dame, gimana sih cara kita untuk berdoa? Kok seakan-akan doa tuh minta terus? Emang Tuhan kelihatannya jadi kayak pelit ketika kita minta terus gitu. Jadi doa tuh gimana sih sebenarnya? Ini keren Bang Dame. Silakan Bang. Silakan. Ya. Ketika bicara doa, memanggil ya, meminta, memanggil. Jadi makna doa paling bawah itu memanggil, da'a. Aduh, itu sebenarnya doa sebetulnya dalam konteks itu natural. Aduh gitu. Pada saat kita adu itu implisit, inherent bersamanya itu ada keyakinan terhadap yang lebih besar dari aku yang terbatas. Makanya aduh gitu. Itu terjadi pada banyak makhluk. Lalu layar berikutnya, doa itu sebagai meminta. Karena kita merasa tak mampu, kita meminta kepada apa? Yang dalam keyakinan si peminta, persona itu, ada yang lebih besar dari dirinya. Kadang terjawab, kadang tidak. Begitu terjawab, dia meneliti lagi. Oh,
Kenapa ya bisa terjawab? Dia mulai memahami pola-pola. Oh, manifestnya sesuatu atau manifestnya sesuatu itu bukan karena doa minta-mintanya, tapi sudah selaras dengan hukum semesta. Maka doa itu menjadi keselarasan antara pikiran, apa yang dirasa dengan aktivitas. Dan tiga itu ya, doa memanggil, doa meminta, minta. Kemudian setelah dia mulai makin kontemplatif, dia mulai, oh ada sistem semesta. Teman-teman kalau nonton 3 fakir itu diurai itu di 20 hukum Taurat gitu. Hukum vibrasi, hukum frekuensi, tabur tuai dan seterusnya. Itu sudah mulai lagi tuh. Nah kemudian setelah dia mulai merealisasikan manifest, tercipta, dapat gitu ya, dia mulai bukan euforia lagi dengan itu, tapi bersyukur. Jadi doa mulai persembahan. Ya, itu kalau dalam tradisi Islam itu yang bentuknya itu ya sembahyang itu, sholat itu. Pertama tadi doa memanggil, meminta, minta. Masih ada dualitas tuh Kang. Aku dan Tuhan jauh. Kemudian memahami hukum semesta, penyelarasan. Lalu dia bersyukur ya. Bersyukur aja gitu. Udah nggak minta lagi. Karena gertek aja udah manifest gitu. Nah, pada level tertinggi itu yang disebut heart prayer itu sudah ya yang kita bahas sekarang teman-teman. The highest prayer itu adalah I am. Nah, di mana kita sekarang fasenya? Nah, teman-teman bisa periksa sendiri. Saya juga dulu ada satu masa bergulat ngapain saya minta-minta, kan Tuhan baik banget. Nah pelan-pelan mulai bergeser, mulai berkurang meminta. Terus apa? Bersyukur. Makasih Tuhan begini, makasih Tuhan begini. Bahkan kalau misalnya ya sebagai individu manusia kita misalnya mau kemana, mau umroh gitu, mau punya uang sekian gitu, itu cuma ada niat, baru Tuhan kehendakmu yang terjadi. Jadi menyerahkannya pada bagaimana Tuhan begitu bijaksana memanifestkan itu pada waktunya. Ini bukan tentang salah benar lagi ya. Nah, pada intinya adalah doa itu adalah pertemuan koneksi individu hamba manusia dengan sumbernya Tuhan. Mudah-mudahan ini ya teman-teman bisa relasikan dalam kehidupannya. Kadang kan kita udah terlalu banyak dicekokin yang terminologi gitu. Jadi ya nggak apa-apa ikutin, tapi yang penting itu it works gitu loh. Betul. Karena poinnya doa itu kan mengundang kan sebetulnya ya Bang Dame. Mengundang, inviting gitu. Jadi konteksnya bukan keluar, ya nggak apa-apa sih, semua akan tergantung level ya gitu intinya. Tapi ini sangat mewakili ya di berbagai level, entah itu tadi manggil, meminta, atau menuju kepada satu sistem. Saya rasa ini semua tergantung dari kedewasaan kita dalam berdoa sih, itu sih intinya. Nah ini yang menarik Bang Dame dari teman-teman di YouTube nih, ada satu statement keren banget. Kenapa ya Bang Dame, aku mengikuti ucapan-ucapan ini ada perasaan haru, dan entah kenapa haru ini terus jadi akhirnya keluar air mata gitu. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan rindu atau dalam tanda petik ya mungkin kalau kita sering bahasain the divine ya, rindu yang divine gitu Bang Dame. Gimana tuh Bang Dame? Jawabnya nggak bisa langsung nih Kang ini. Soalnya dibilang keluar air mata gitu, atau ya mungkin ada perasaan ya, ada rasa ya, mungkin sesuatu gitu. Kan itu kan juga kembali kepada sebuah rasa gitu Bang namanya. Atau mungkin kalau disederhanakan, gimana sih ngebedain perasaan rindu rasa sama rindu yang divine? Kan bisa aja sekarang ada seorang sholat tuh nangis ya karena baru diputusin pacarnya gitu misalnya, karena perasaannya sedih gitu misalnya Bang Name. Kan mungkin yang lebih difokuskan gimana untuk membedakan gitu. Silakan. Jadi ada gini Kang, kan sebelum kita menyadari
Menyadari itu maksudnya menyaksikan, merasakan Allah meliputi segala sesuatu kan. Allah meliputi segala sesuatu. Kalau Allah meliputi segala sesuatu, berarti tidak ada ruang atau tempat yang tidak hadir di sana Tuhan. Ya kan? Nggak ada yang nggak hadir. Bahkan di Al-Quran Allah mengenalkan dirinya sebagai Zohir Batin, Alfa Omega, awal akhir, wal awal wal akhir, wal zohir wal batin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah dari perspektif ini baru perspektif ya, belum menjadi realization. Kerinduan itu kan berarti ketika saya tidak menyaksikan dia ada di mana-mana. Rasa keterpisahan ini membuat kita terbayang-bayang dia. Jadi itu konsekuensi dari ciptaan. Tuhan mencipta. Jadi dia bersembunyi dalam ciptaan. Tuhan goib dalam ciptaan. Seperti kita menyaksikan film di layar, di bioskop, layarnya tersembunyi, padahal dia di situ juga gitu. Karena kita terlalu fokus pada gambar-gambar, pada filmnya, kita seolah-olah tidak lagi menyadari layarnya. Padahal gue di sini loh, kata layar itu. Di filmnya ada ledakan, tapi layarnya nggak hancur ya Bang Damai ya. Nah, bagaimana membawa ini perumpamaan dalam kehidupan? Ya, Tuhan membuat dirinya terpisah dari makhluk supaya dia merasakan kerinduan itu, Kak. Ya, justru saya kagum dengan orang-orang yang hidupnya penuh drama gitu. Karena dia akan banyak mencicipi rasa-rasa partikular dari nama-nama Tuhan itu. Kalau sudah menyatukan, nggak drama lagi. Gitu. Jadi Mbak Judi sudah apa banyak drama gitu maksudnya. Justru itu tujuannya ya, untuk dramanya justru ya. Dramanya, tetapi dengan knowledge gitu loh. Kan Krishna kan bilang kan, saya mengundang kalian semua untuk melakukan perjalanan ini namanya Mahabharata, dia bilang gitu. Jadi karena dalam perang Mahabharata baru kita bisa menyaksikan terrealisasi namanya Bhagawan kita. That's it. Yes. Nabi juga mengalami perang kan, perang Badar, perang Uhud itu. Karena dalam perang itu kita menyaksikan Al-Quran itu terrealisasi gitu, bukan hanya sekedar teks, bukan hanya sekedar mental understanding, tapi dia menjadi manifest kayak film Harry Potter gitu. Jadi pengetahuan itu terrealisasi dalam drama-drama kehidupan. Saya kadang masih asik dengan nonton YouTube politik, Kang. Kalau Kang Abu kan udah enggak gitu misalnya. Saya menyukai drama-drama liturginya itu loh. Jadi oh gini ya, ini nama ini muncul begini ya, oh begini ya. Ini ada pengkhianatan, ini loyalitas, oh ini ada karisma gitu-gitu. Jadi kalau kita berdua gosipin politik, Kang, itu dalam rangka itu, bukan meremehkan orang gitu. Gitu. Oke. Ya kan? Jadi cuman kalau kita tidak kuat-kuat amat itu ke bawah, ke pikiran, ya tercetak di pikiran. Dari begitu tercetak dia akan meminta untuk terrealisasi. Oke. Thank you Bang, mudah-mudahan menjawab ya. Dan mungkin ini sebelum final statement ke Ibu Kepala Sekolah, ini ada satu pertanyaan terakhir. Anyway, chapter Tangsel kita ketemuan jam 12:30 ya. Ini kita nanti ketemu lagi Bang Damai jam 12:30 live. Ada 70 orang yang akan ketemuan offline nanti 12:30. Jadi sampai ketemu nanti 12:30 ya di Bintaro ya Bang Damai ya. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan gini Bang Damai. Kalau yang dimaksud para pejalan menyaksikan dirinya tidur itu seperti apa? Apa menyaksikan ruh keluar dari sukma? Kalau Allah bukan sosok, lantas dia menyaksikan apa? Nah ini mungkin berkaitan sama tadi tuh Bang Damai, si deep sleep tadi gitu. Menyaksikan dirinya dalam tanda petik tidur gitu lah. Silakan Bang. Ya, kalau teman-teman mau sedikit praktek saat ini,
Ya, saat kita buka mata nih teman-teman, buka mata, apa yang kita saksikan? Ya, yang kita saksikan ya furniture, ya benda-benda yang ada di sekitar kita, oke? Teman-teman ya, perhatikan aja, banyak di situ. Teman-teman bisa nggak memperhatikan juga kehadiran cahaya yang memungkinkan bentuk-bentuk ini tersadari kan? Kalau cahaya tidak ada, ya pekat kan? Nah, itu. Terus kita juga menyaksikan ada udara nih teman-teman ya, udara. Ya, dengan kita bernapas kan kita bersaksi terhadap keberadaan udara. Bentuknya nggak ada, tapi ada gitu. Kalau teman-teman mau lebih halus lagi, menyaksikan ruang gitu, space. Itu menyadari ruang, itu sama dengan menyaksikan ruang sebetulnya. Jadi makanya kata-katanya bukan melihat, tapi menyaksikan, aku bersaksi. Nah ini baru realitas fisik teman-teman. Tapi begitu kita mulai menutup mata nih, terutama indera mata nih teman. Saya tanya nih, mari bertanya pada diri, atau saya tanya, apakah teman-teman bersaksi terhadap badan? Pasti menjawab ya. Apa kesaksiannya? Ada bentuk kan? Oh, bentuk kepala terbayang. Tapi kalau mau lebih direct lagi, aku bersaksi terhadap tubuhku sebagai sensasi. Mungkin kita rasakan pegal di pinggang, di leher gitu. Itu bersaksi loh teman-teman. Bersaksi, I am aware of sensing gitu. Nah, sebenarnya pada waktu kita menutup panca indera, kan boleh jadi ada gelap, ada pendar-pendar cahaya. Aku bersaksi terhadap napasku. Aku bersaksi terhadap suaranya Bang Dame gitu. Aku bersaksi dengan kegelapan. Nah, ini nih yang krusial teman. Apakah teman-teman bersaksi terhadap sang penyaksi saat ini? Jangan berupaya untuk mendescribe sang penyaksi. Itu menjadi objek pikiran nanti. Nah, aku yang bersaksi saat ini terhadap tubuhku, terhadap apa yang melintas di pikiran, itu adalah aku yang bersaksi saat tidur pula, saat mimpi, bahkan saat tubuh ini berakhir. Kenapa melupakan itu? Dia adalah background dari semua pengalaman. Ketika dia tidak bisa dibentuk, itulah subjek. Saya jujur, waktu saya mati suri itu, saya sadar betul sebagai itu. Intens. Dan sang saksi itu tanpa batas. Keluar juga nih, jadi kita kan jadi terdiam jadi. Jadi udara kita nggak anggap, padahal kita hidup melalui dia juga. Tubuh ini bisa menempati sesuatu karena ada ruang duluan. Kenapa kita nggak memberi apresiasi pada ruang? Space. Atau kenapa kita memberi apresiasi kepada yang menyadari semua itu? Yang bersaksi, saksi dari segala saksi. Nah, keterlupaan terhadap sang saksi itu, bahasa Al-Quran namanya kafir. Ignorant, lupa, amnesia. Ketutup dia dengan itu. Saking asiknya kita nonton film, kita nggak lagi pada layarnya. Padahal kalau nggak ada layar itu mau ditembak kemana tuh filmnya? Mau menampik di mana? Furnitur mau taruh di mana kalau nggak ada ruangan ya? Nggak ada ruang. Sama dengan pikiran, perasaan, itu mau ditaruh di mana kalau nggak ada kesadaran?
Makanya Kang Abu nanti kalau kita mau lebih halus lagi, kesadaran sebagai ruang, field of awareness. Dia sebagai apa ya, background dari semua yang menampil. Kalau layar ini kan, layar itu mati kan, dia kan tidak menyadari gambar. Kalau bayangkan, coba praktekkan saat kita nutup mata, batin kita itu layarnya teman-teman. Dia layarnya, tapi dia juga yang menyaksikan apapun yang menampil di layar itu. Itulah intinya meditasi. Salah satu yang saya suka kalau ngobrol sama Kang Abu yang begini-begini keluar nih kita sebetulnya. Kalau di taklim biasa nggak keluar begini-begini nih sebenarnya. Iya benar bang, benar. Aduh. Tapi nggak tahu ya bawaannya tuh bahasannya ke situ lagi ya bang namanya. Iya. Kemarin itu bahasannya, beberapa hari lalu gitu dia. Ya memang, ya udah ya, maksudnya ya balik ya, semua kan konteksnya sementara gitu. Tapi itu sih, direct path tuh bener-bener super mind blowing sih. Yang lelah udah nyari ke depan, belakang, kanan, kiri, ternyata the easiest way. Ya itulah, ya balik lagi ya, semua Tapi Kang berproses. Abu, kebahagiaan yang kita rasakan, ya misalnya kita nih Kang, itu saat misalnya bersama teman yang bingung, tiba-tiba begitu dia mengalami inquiry itu direct path, dia akan terharu. Begitu aja Kang Abu katanya, iya, emang gimana lagi? Mau di mana Kalau lagi? Bunda jadi standing as awareness, iya begitu terus gimana? Nah sudah ya, istiqomah dari situ. Boleh berdrama, tapi cepat balik ke situ. Karena kalau terlalu asik, baliknya susah loh. Iya, Nah, makanya dikirim Tuhan jalannya dia, suffering. betul. Suffering itu kasih sayang sebenarnya, supaya kita sadar lagi. Terlalu asik berdrama. Oke, keren sih bang. Thank you, terima kasih bang. Ini great conversation bang. Ini conversationnya kalau di Vedanta tuh ya itulah ya, conversation dalam keheningan lah ya gitu ya. Seakan-akan banyak mendengarkan suara, tapi di belakangnya, backgroundnya itu tuh ya, backgroundnya itu yang penting. Oke, Bang Dame, terima kasih. Mungkin sebelum kita tutup, pasti ada final statement untuk diskusi kita di pagi hari ini. Silakan. Ya, saya berterima kasih juga nih ke Kang Abu, Bunda Judis yang telah memfasilitasi sahabat-sahabat sehingga bisa terakses dengan pengetahuan seperti ini. Dan pelan-pelan bisa mempraktekkan, kita tetap respect pada guru-guru yang hadir dalam sosok, respect dengan apa yang dipaparkan di agama, jangan dianggap remeh karena masing-masing ada perjalanannya. Justru dengan semakin dihayati seperti ini, kita jadi appreciate guru-guru yang pernah hadir di panggung kehidupan ini untuk mengaktualisasikan nama-nama Tuhan. Gitu kan. Terima kasih banyak. Oke, makasih Bang Dame, teman-teman semua. Dan mudah-mudahan kita bisa menikmati ya semua diskusi ini. Dan yang paling terpenting, kita menyerap, kunyah pelan-pelan, karena semua konteks apapun itu selalu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing juga gitu, nggak bisa dipaksain. Dan kata kunci yang paling kuncinya adalah dialami gitu, karena nggak ada yang lebih besar dari pengalaman gitu. Jadi semoga bisa dinikmati, dikunyah pelan-pelan, dan kita mendapatkan rasanya. Tapi di level apapun kita mengunyah dan merasakan, saya rasa semua rasa itu sama. Dan rasa itu adalah welas asih. Rasa itu adalah kasih sayang. Terima kasih Bang Dame, teman-teman Ibu dan Bapak. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.